Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Ya, kali ini kita akan kembali belajar ilmu pengetahuan alam. Tema 2, subtema 3. Jangan lupa yang belum subscribe channel Sulastri boleh subscribe ya. Oke, anak-anak, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Yang kedua, dengan membuat poster, siswa dapat mempraktekkan dan mengajak orang lain yang ada di sekitar kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, anak, masih ingatkah kalian beberapa macam jenis penyakit yang menyerang paru-paru manusia? Nah, ada yang masih ingat? Nah, apa itu paru-paru? Paru-paru itu adalah organ utama yang digunakan dalam sistem pernafasan pada manusia. Apa saja penyakit yang menyerang paru-paru? Yang pertama, asma. Yang kedua, emfisema. Kemudian kanker paru-paru, TBC, bronkitis, influenza, dan yang masih menjadi pandemi sampai saat ini adalah corona. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita agar dapat memelihara organ pernafasan dan terhindar dari penyakit tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, cara memelihara organ pernafasan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Dan yang ketiga, merawat organ pernafasan. Serta yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, yuk kita kupas satu persatu bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Oke, yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Ya, dapat kalian lakukan dengan cara yakni makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Ya, makanan-makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral lainnya. Ya, kalian harus makan yang bergizi dan seimbang. Oke? Dan yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Banyak sekali olahraga yang dapat kalian lakukan di sela-sela waktu senggang kalian ya. Nah, kalian bisa melakukan olahraga misalnya senam ya. Kemudian bisa juga kalian lari keliling teras, atau mungkin kalian bisa juga bermain badminton atau mungkin sepak bola bersama dengan saudara di rumah. Oke. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang baik adalah tidur. Nah, kalian usia anak-anak minimal sehari tidur selama 8 jam. Selain kalian dapat menjaga kesehatan tubuh dengan tidur yang cukup, tidur lebih awal, maka kalian pun akan bangun lebih awal dan akan siap mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain dengan baik. Oke ya? Oke, yang terakhir adalah posisi tidur yang benar. Ya, Rasulullah pun mengajarkan disunahkan untuk kalian ketika tidur itu posisinya adalah miring ke kanan. Ya, jangan tertelungkup. Kenapa? Ketika tertelungkup maka paru-paru kita akan tertekan sehingga akan terasa sakit. Ini ya. Ini harus dibiasakan ketika tidur harus miring ke kanan. Kemudian yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Apa saja? Ya, yang pertama pastinya
tidak merokok serta menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun ya. Jadi jangan sampai kalian merokok ataupun terkena asap rokok karena ini sangat berbahaya ya. Rokok itu banyak sekali mengandung zat-zat berbahaya antara lain nikotin, tar ya. Gitu. Jadi tolong usahakan orang-orang di sekitar kalian jangan sampai merokok dan menghindari asap rokoknya. Yang kedua adalah menggunakan masker. Nah, untuk saat ini tidak hanya ketika berada di lingkungan kotor, tetapi ketika kalian keluar rumah, kalian wajib menggunakan masker. Karena kita tidak tahu ketika kalian keluar rumah, ya, lingkungan di sekitar luar rumah itu apakah bersih atau tidak, apakah ada virus atau tidak. Kita tidak tahu karena virus itu ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Oleh karena itu, usaha kita agar tidak terkena virus, makanya gunakan masker dengan benar, ya. Gunakan masker yang dihimbaukan oleh pemerintah, yakni yang masker 3 lapis. Oke. Untuk sekarang masker scuba udah tidak dihimbaukan lagi ya, sudah tidak bisa lagi digunakan karena masker scuba itu hanya 1 lapis. Jadi gunakan masker yang 3 lapis, bisa masker kain, bisa masker medis. Nah, kemudian lanjut, yang ketiga adalah mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Nih, banyak dari kalian suka sekali makan makanan atau minuman yang dingin, padahal ternyata makanan dan minuman yang dingin itu dapat membuat jaringan paru-paru kita sensitif. Ya, pastinya kalau habis minum dingin tiba-tiba serak atau mungkin tiba-tiba batuk, itu tandanya paru-paru kita sensitif dengan makanan dan minuman yang dingin. Nah, kemudian selanjutnya menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula, mengandung bahan kimia, karena hal ini dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Ya. Selain itu juga hindari makanan yang banyak mengandung minyak, ini juga tidak bagus. Oke, yang ketiga sekarang adalah merawat organ pernafasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Ya, memang bulu halus yang ada di dalam hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran. Jadi, ketika kita menghirup udara, bisa jadi udara yang kita hirup ini mengandung debu atau kotoran sehingga disaring oleh bulu halus di hidung kita dan menimbulkan kotoran mengendap di dalamnya. Sehingga kalian harus secara teratur membersihkan rongga hidung. Tapi ingat, jangan lakukan hal itu di depan umum, di depan orang, kemudian jahil kamu mengusapnya sembarangan, ya. Lakukan hal itu ketika kalian mandi atau ketika kalian wudhu. Jadi, bersihkan rongga hidung saat kalian mandi ataupun wudhu, ya. Kemudian selanjutnya yakni memeriksakan kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Ini ya yang sering kita terlewat. Kita seringnya ke dokter kalau pas lagi sakit. Padahal seharusnya kita harus melakukan check up. Check up itu memeriksakan kesehatan tubuh secara berkala. Gitu. Nah, yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ini yang sering Bapak Ibu guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan lingkungan sekitar, termasuk kesehatan diri sendiri. Nah, apa saja caranya? Yang pertama adalah usahakan di rumah kalian terdapat ventilasi sebanyak mungkin. Ventilasi itu kayak coba jendela ya, atas pintu itu yang lubang-lubang itu namanya ventilasi. Nah, gunanya ventilasi ini adalah untuk menjaga sirkulasi udara
dapat keluar masuk. Jadi udara yang kotor di dalam bisa tergantikan udara yang bersih dari luar. Gitu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Artinya apa? Nah, kita harus mengusahakan lingkungan sekitar kita bebas dari debu. Bagaimana caranya? Ya, rajin-rajinlah ya, menyapu, mengepel, ya, dan membersihkan benda-benda yang tidak terjangkau dengan cara dilap, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah kita dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau nih, yang setiap hari kalian disuruh pembiasaan menyiram tanaman. Nah, usahakan rawat tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Kenapa? Karena kalau kalian merawat tumbuhan, maka gas karbon dioksida akan dihirup oleh tumbuhan dan tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Lihat di sekitar kalian, jika di sekitar kalian belum ada tanaman hijau, maka tugas kalian untuk menanam, ya. Kalian boleh menanamnya dari awal, mulai dari menanam bijinya atau menanam batangnya, atau mungkin kalian bisa langsung membeli di toko tanaman, ya. Di sekitar kalian pastinya ada ya. Kemudian kalian rawat sehingga tumbuh besar dan selain menghasilkan oksigen juga akan menghiasi rumah kalian agar semakin sejuk dan asri. Nah, yang kemudian keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri itu mudah berkembang di ruangan yang kelembabannya tinggi ya. Jadi usahakan ada cahaya matahari yang masuk ke rumah karena biar rumah kita tidak lembab ya. Kalau lembab kan banyak sekali virus, bakteri, jamur yang bisa menginap di rumah kita. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan agar kita dapat memelihara kesehatan organ pernafasan kita. Dan yang pasti, nih ya, selalu patuhi protokol kesehatan ya dengan menerapkan 5M. Pasti semuanya hafal ya. Tapi jangan cuma dihafalkan, tetapi harus kita lakukan setiap hari. Ya, dengan apa? Ya, yang pertama, memakai masker dengan benar. Jangan hanya asal pakai masker tapi tidak menutupi hidung, tidak menutupi mulut dan dagu kita. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Ingat, hanya perlu 20 detik agar tangan kita terbebas dari bakteri. Atau bisa kalian juga memakai hand sanitizer. Kemudian, menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Lalu, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Artinya apa? Kurangi kegiatan di luar rumah. Jika tidak terdesak, tidak ada kegiatan yang kira-kira sangat mendesak, usahakan untuk tetap tinggal di rumah. Dan kalau Bu Lastri boleh menambahkan, yang keenam adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan kesehatan serta semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Oke, tibalah kita pada tugas kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, tugas kalian adalah buatlah poster ajakan, ya pastinya kepada diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kalian untuk selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, poster dapat kalian buat pada buku gambar ya. Kalian buat gambar semenarik mungkin, beri tulisan yang kira-kira dapat mengajak diri sendiri dan orang lain, lalu foto hasilnya dan upload di link Google Form yang nanti akan dibagikan di grup. Ya. Selamat dan semangat mengerjakan ya. Sekian.
dari Bu Lastri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.